Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat dan tetap semangat belajar di rumah kan? Ya, baiklah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks setelah kalian dapatkan materinya di kelas 10. Untuk mengingat kembali, baiklah kita bahas pengertian tentang reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terdiri dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi yang disertai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi atau biloks baik pada reaktan maupun produk. Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Kalau kita melihat contoh, di sini ada Cu2+, menerima 2 elektron, menghasilkan Cu. Ini adalah contoh reaksi reduksi, di mana elektron ini diterima atau ditangkap oleh ion Cu2+. Begitupun dengan contoh Ag+, menerima 1 elektron, menghasilkan Ag. Contoh reaksi reduksi yaitu Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, inilah perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Mungkin kalian masih ingat. Ya, ada konsep-konsep dasar yang harus dipahami pada saat kita belajar tentang reaksi redoks. Yang pertama adalah reduktor, yaitu reduksi. Reduktor adalah zat yang memiliki kemampuan mereduksi zat lain dan dianya sendiri mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang memiliki kemampuan mengoksidasi zat lain dan dianya sendiri mengalami reduksi. Kemudian ada juga istilah reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Ya. Kemudian ada juga istilah mol elektron. Ya. Ibu yakin kalian sudah memperoleh konsep-konsep dasar ini pada saat kalian kelas 1. Ibu hanya mengingatkan kembali. Ya, sebelum masuk pada pokok bahasan materi penyetaraan reaksi redoks, kita harus menguasai dulu tentang bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Ini juga sudah kalian pelajari di kelas 10. Ibu hanya mengingatkan saja. Kalau kita lihat di sini ada 10 aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah atom dalam unsur memiliki bilangan oksidasi 0. Atom H dalam senyawa memiliki biloks positif 1. Sedangkan di dalam hidrida logam, misalkan NaH, BaH2, AlH3, bilangan oksidasi atom hidrogen itu adalah -1, bukan +1, seperti di senyawa biasa. 4. Atom O dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi -2. Sedangkan di dalam senyawa F2O, biloks O itu adalah +2. Di dalam peroksida, contoh H2O2 atau Na2O2 atau BaO2, bilangan oksidasi oksigen itu -1. Aturan ketujuh, atom logam dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif. Ke-8, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Ke-9, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan ion. Dan terakhir, jika 2 atom berikatan, bilangan oksidasi negatif selalu dimiliki atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Dari aturan penentuan bilangan oksidasi itu, marilah kita lihat contoh berikut ini. Ya.
Tentukan bilangan oksidasi atom S dan Cr dalam senyawa berikut. Pada contoh soal nomor 1, itu ada H2SO4. Berapakah di log S? Pertama yang kita tulis adalah di log atom yang ada di dalam aturan, yaitu atom hidrogen. Atom hidrogen memiliki di log plus 1. Karena di sini ada 2 jumlah atom hidrogennya, maka plus 1-nya kali 2. Plus 1 kali 2 sama dengan plus 2. Kemudian oksigen juga ada di dalam aturan. Bilangan oksidasi oksigen di dalam senyawa itu negatif 2. Maka bila oksigen min 2 itu dikali 4 karena jumlah oksigennya ada 4. Maka kita bisa cari jika dari aturan jumlah seluruh bilangan oksidasi dalam senyawa sama dengan 0, maka kita peroleh bilox S itu sama dengan positif 6. Nah, ini contoh menentukan bilangan oksidasi. Konsep inilah yang harus kalian pahami dan kalian kuasai untuk masuk pada konsep atau materi penyetaraan reaksi redoks. Ya, silahkan kalian nanti bisa pelajari sendiri dari contoh berikut ini. Ya, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Ada 2 cara penyetaraan reaksi redoks, yaitu dengan metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Marilah kita bahas yang pertama dulu, yaitu metode bilangan oksidasi. Ada beberapa langkah untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Karena reaksi redoks adalah reaksi yang kompleks, maka kita memerlukan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, di sini ada contoh soal dalam suasana asam. Setarakan reaksi redoks berikut. Cr2O72- bereaksi dengan SO2 menghasilkan Cr3+ dan HSO4-. Langkah pertama yaitu menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Ya, seperti yang telah kita bahas, kita akan menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Yang pertama yaitu oksigen. Di dalam aturan, oksigen memiliki bilox min 2. Min 2 dikali 7 itu min 14. Jumlah semua bilangan oksidasi ion dari Cr2O72- adalah min 2. Maka min 14 ditambah berapa supaya sama dengan min 2? Maka Cr2 di situ adalah plus 12. Karena bilox itu berlaku untuk setiap satu atom, maka min plus 12 plus 12 itu dibagi 2. Maka setiap atom Cr itu memiliki bilox plus 6. SO2, S-nya min 2. Min 2 dikali 2 itu min 4. Karena ini adalah senyawa tidak bermuatan, maka jumlah biloxnya sama dengan 0. Maka min 4 supaya sama dengan 0, S di sini adalah plus 4. Cr3+ memiliki bilox plus 3. HSO4-. H-nya plus 1, O-nya min 2. Min 2 kali 4, min 8. Min 8 dengan plus 1, min 7. Supaya sama dengan min 1, maka S di sini adalah plus 6. Setelah kita menentukan bilox masing-masing unsur, langkah kedua yaitu menentukan unsur yang mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Cr tadi memiliki bilox plus 6 menjadi plus 3, maka ini mengalami penurunan bilangan oksidasi atau di sini mengalami reaksi reduksi. Sedangkan S dari plus 4 menjadi plus 6 itu mengalami kenaikan, maka dikatakanlah di sini SO2 mengalami reaksi oksidasi. Langkah ketiga, samakan jumlah atom yang mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Cr di sini berjumlah 2 di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan awalnya Cr di sini kan hanya ada 1.
Jumlah CR di kiri dan di kanan harus sama. Maka di ruas kanan kita perlu menambahkan koefisien agar jumlah CR menjadi 2, sama dengan di ruas kiri. Sedangkan untuk atom S di ruas kiri itu berjumlah 1 dan di kanan juga sudah 1. Jadi aman, tidak perlu menambahkan koefisien. Langkah keempat, kalikan bilangan oksidasi dengan jumlah atom. Tadi masing-masing atom CR memiliki bilox plus 6. Karena di sini CR ada 2, maka plus 6-nya harus dikalikan 2. S hanya ada 1 atom, maka di sini bilox S plus 4 saja, tidak perlu dikalikan. CR di ruas kanan ada 2, sehingga plus 3 itu harus dikali 2. Plus 3 kali 2 sama dengan 6. Sedangkan S di ruas kanan itu plus 6. Langkah kelima, tentukan selisih kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Plus 6 dikali 2, plus 12. Untuk di ruas kiri, ruas kanan plus 3 kali 2 plus 6. Maka dari plus 12 menjadi plus 6 itu mengalami penurunan atau memiliki selisih sebanyak 6. S dari plus 4 menjadi plus 6 itu mengalami kenaikan sebanyak 2. Nah, inilah selisih penurunan dan kenaikan. Langkah ke-6, samakan selisih dengan cara mengalihkan. Tadi mengalami penurunan sebanyak 6 dan kenaikan 2. Agar selisihnya sama, maka yang 6 dikali 1, yang 2 dikali 3. Maka 6 kali 1 sama dengan 6, 2 kali 3 juga sama dengan 6. Langkah ke-7, pengalinya naikkan menjadi koefisien. Tadi 6-nya kita kalikan 1, maka 1 ini kita naikkan menjadi koefisien di reaksi reduksi. Karena 1, maka ini tidak perlu ditulis 1 di depan sini. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, ini dikali 3. Maka di depan SO2 ini kita perlu menambahkan angka 3. Ya, jadi 3-nya naik ke atas. Dan di hasil atau ruas kanan pun kita di sini kalikan 3. Langkah ke-8, setarakan muatan. Karena soal kita di sini suasana asam, di sini ada aturan setarakan muatan. Jika suasana asam, maka kita harus menambahkan H+ di ruas yang muatannya kecil. Sedangkan jika suasana basah, kita akan menambahkan OH- di ruas yang muatannya besar. Kita lihat di sini, kita hitung dulu muatannya. Bagaimana cara menghitung muatan? Kita lihat di sini Cr2O7 itu 2-, maka 2- ini merupakan muatan. Muatan kali dengan koefisien. Karena di sini 1, maka ini 2- kali 1, maka di sini adalah -2 muatannya. SO2 ini tidak bermuatan, maka di sini adalah 0. Cr3+, maka muatannya adalah 3+. 3+ kali 2, maka di sini akan plus 6. Sedangkan HSO4- di sini ada 3 ionnya, maka minnya di sini dikalikan 3, min 1-nya, maka diperolehlah -3. Kalau kita jumlahkan, di ruas kiri itu muatannya adalah -2, dan di ruas kanan adalah muatannya plus 3. Kita akan menambahkan H+ di ruas yang muatannya kecil. Berarti kita harus menambahkan H+ di ruas kiri. Karena di ruas kiri muatannya -2, di ruas kanan muatannya plus 3. -2 ditambah berapa H+ supaya sama dengan plus 3. Maka kita perlu menambahkan 5H+. Karena plus 5 dengan -2 sama dengan plus 3. Maka 5H+ kita tambahkan di ruas kiri. Nah, seperti ini reaksi jadinya pada langkah ke-8. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah ke-9, ya, yaitu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kurang atom H-nya. Kita hitung atom H di ruas kiri. Di ruas kiri ada 5
H. Sedangkan di ruas kanan, di sini kalau kita lihat ada 3H. Maka yang kurang atom H adalah di ruas kanan. Maka kita perlu menambahkan 1 molekul H2O. Karena di dalam 1 molekul H2O terdapat 2 atom H. Maka di sini ada 2 dengan 3 sama dengan 5, sebelah kiri pun 5. Maka H2O kita tambahkan di ruas kanan. Kita lihat langkah terakhir. Hitung jumlah atom O. Jika O di kiri dan di ruas kanan sama, maka selamat, Anda berhasil sudah menyetarakan reaksi redoks tersebut. Tapi, jika jumlah atom O di ruas kiri tidak sama di ruas kanan, maka silakan untuk mencoba lagi, karena mungkin ada kesalahan di bagian atas. Kita cek sekarang, lihat atom O di ruas kiri. O di sini ada 7, kemudian O di SO2 sini ada 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 7, berarti ada 13 atom O di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan, di sini ada 4. 4 kali 3, 12. 12 ditambah 1, yaitu 13. Nah, jumlah atom O di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Maka, reaksi redoks yang kita setarakan ini sudah setara, baik dari jumlah atom di ruas kiri dan kanan maupun muatannya. Nah, itulah cara atau metode penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi.